yaitu Suhail bin Amru. Dan kita tahu bahwasannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sahabat yang mulia yang sangat luar biasa. Namun di masa jahiliyahnya dia adalah termasuk orang-orang pembesar Quraisy yang sangat bengis, ya, dan lisannya itu adalah lisan-lisan seorang orator, seorang khatib, ya, hebat dalam mengajak orang untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam program acara Kisah Teladan. Seperti biasa nih pemirsa, kita akan menceritakan sosok sahabat-sahabat yang mulia, di mana kehidupan mereka adalah sebuah contoh gambaran bagi kita bahwasannya manusia, ya, yang luar biasa adalah manusia-manusia terbaik yang hidup di zaman Nabi SAW. Khairul ummah qarni tsumma ladina yalunahu tsumma ladina yalunahu, ya, atau kama qala Nabi SAW. Bahwasannya, ya, sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan tidak kita ragukan bahwasannya generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik, ya. Makanya kita banyak harus sering-sering membaca sirah. Kita harus sering-sering mendengarkan kisah-kisah para sahabat. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasannya kehidupan itu, ya, atau kehidupan kita ini, ya, kita bercermin dengan mereka manusia-manusia generasi terbaik. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan tentang seorang sahabat yang mulia, yaitu Suhail bin Amru. Dan kita tahu bahwasannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sahabat yang mulia yang sangat luar biasa. Namun di masa jahiliyahnya dia adalah termasuk orang-orang pembesar Quraisy yang sangat bengis, ya, dan lisannya itu adalah lisan-lisan seorang orator, seorang khatib, hebat dalam mengajak orang untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana masa jahiliyahnya hingga dia masuk dalam agama Islam. Dan di mana pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia menghalang-halangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba anaknya, ya, putranya Abdullah bin Suhail dan putrinya yaitu Ummi Kulsum binti Suhail malah masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya yang orang lain disiksa, anak sendiri ya harus tetap disiksa. Bagaimana caranya dia supaya kembali ke dalam agama nenek moyangnya? Namun pemirsa, siksaan tersebut gak mempan. Dan dia akhirnya Abdullah bin Suhail dan saudarinya tersebut hijrah ke negeri Habasyah. Kita ketahui bahwasanya negeri Habasyah adalah tempat hijrahnya kaum muslim pertama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian singkat cerita, ya, tersebarlah di Habasyah bahwasannya, ya, kaum muslimin udah enak tentrem hidupnya di Mekah, ya, hingga akhirnya Abdullah bin Suhail kembali ke Mekah. Tiba-tiba sampai Mekah, belum sampai Mekah pun udah langsung disergap sama bapaknya, ya, dibawa pulang dan disiksa dengan siksaan yang lebih dahsyat lagi, sehingga mau nggak mau Abdullah bin Suhail pun mengikrarkan kalimat kufur, ya, kalimat yang seakan-akan dia masuk atau kembali ke dalam agamanya yang lama, walaupun itu hanya di lisan, ya, karena sudah fisiknya udah gak kuat lagi nahan rasa sakit. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya tetap kokoh dalam keislaman hingga akhirnya ketika terjadi perang Badar, dia belot kembali ke barisan kaum muslimin dan memerangi orang kafir Quraisy.
dan akhirnya bapaknya Suhail bin Amru ya menjadi seorang tawanan perang. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Suhail bin Amru dapat menebus dirinya, ia kembali ya ke orang-orang kafir, kembali memerangi kaum muslimin, dan puncaknya terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah tersebut kita ketahui bahwasannya di situ, di perjanjian tersebut kaum muslimin itu pihaknya dirugikan. Namun Rasulullah SAW adalah seorang Rasul dan dia mengetahui apa maslahat yang baik untuk kaum muslimin, hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata benar ya, orang-orang kafir Quraisy ya membelot, sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadilah yang namanya Fathul Makkah. Dan di Fathul Makkah tersebut pemirsa ya, orang-orang kafir Quraisy sudah ketakutan, aduh hari ini adalah hari pembalasan kaum muslimin ini, matilah kami semua, hancurlah kami semua ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Ya barang siapa ya yang meletakkan senjatanya dan masuk ke dalam rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhail bin Amru masuk dalam kamarnya ketakutan dan mengunci kamarnya. Tapi kemudian dia meminta kepada seseorang untuk memanggil anaknya, yaitu Abdullah bin Suhail. Yang ketika itu Abdullah bin Suhail adalah seorang muslim, dan Abdullah bin Suhail datang ke rumah bapaknya, dan Suhail bin Amru pun ya meminta kepada Abdullah bin Suhail, ya Abdullah, berikanlah aku keamanan, ya berikanlah aku keamanan dari keganasan kaum muslimin ketika itu, karena dia takut hari itu dia akan mati. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah bin Suhail meminta kepada Rasulullah untuk jaminan keamanan kepada ayahnya yang ketika itu masih kafir, yaitu Suhail bin Amru. Akhirnya Rasulullah mengizinkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika itu Suhail bin Amru pun menghadap Nabi SAW, dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, cahaya Islam masuk ke dalam dirinya, dan dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah singkat cerita, di episode yang lalu kita sudah ceritakan bagaimana kisah keislaman dari seorang Suhail bin Amru. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Suhail bin Amru sudah masuk dalam agama Islam, dia pun memperkuat dirinya dengan keislaman yang sebenar-benarnya. Dia masuk dalam agama Islam itu bukan hanya karena bulan ataupun karena ketakutan, karena mati dan apa, tapi memang benar-benar cahaya Islam itu masuk dalam hidupnya. Dia benar-benar mengejar bagaimana dahulu dia adalah orang yang jahiliyah, orang yang bodoh. Kenapa nggak dari dulu aku masuk Islam? Penyesalan itu selalu membayang-bayangi hatinya. Tapi penyesalan masa lalu tinggallah masa lalu. Hari inilah kita perbaiki. Hari ini Allah memberikan hidayah kepadaku, maka mulai hari inilah aku harus memperbaiki diriku. Aku harus menguatkan keislamanku. Itulah janji ya dalam hati yang diikrarkan di dalam bubuk hatinya yang paling dalam oleh Suhail bin Amru. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kelanjutannya? Ya ketika Suhail bin Amru sudah masuk Islam, apakah masih ada benih-benih kesombongan dalam hatinya? Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang mau berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini dalam kisah teladan. Dan kita pemirsa masih menceritakan tentang sosok sahabat yang mulia, yaitu Suhail bin Amru. Dan kita udah tahu bahwasanya Suhail bin Amru alhamdulillah sudah masuk Islam. Ya. Kemudian pemirsa, apakah ketika dia sudah masuk Islam, sudah selesai perkara? Nah, ya. Dia harus memperkuat dirinya dengan ilmu. Dia nggak malu pemirsa belajar sama siapapun dalam memperkuat dirinya dalam agama Islam. Tahu kan Anda pemirsa, dia ketika sudah masuk dalam agama Islam,
Dia tanpa ada rasa malu, dia belajar dengan seorang pemuda yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pemirsa, kan udah kita ceritakan di episode-episode yang sebelumnya. Bahwasannya pemirsa, Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang yang udah diberikan tazkiyah, diberikan sama Nabi ya. Jaminan bahwasannya nih kalian kalau mau belajar tentang fikih itu sama Mu'adz bin Jabal. Jadi tanpa ragu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun belajar sama Mu'adz bin Jabal. Enggak ada rasa malu. Nah, tapi ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda nih, ya. Ada juga ya yang ngomong-ngomong, "Ngapain kamu belajar sama Mu'adz bin Jabal, mamaku?" Dia itu kan orang dia bukan dari orang Muhajirin. Dia orang Ansor, kan gitu. Mu'adz bin Jabal kan orang Ansor. Nah, maka ya setelah dia belajar dengan Mu'adz bin Jabal, mempelajari Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal, ada seorang yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Suhail bin Amr, yaitu Dirar bin Ibn Khattab. Bilang, Abu Zaid ini nama kunyah dari Suhail bin Amr. Abu Zaid, kenapa kok setiap hari selalu mendatangi laki-laki dari Khazraj? Khazraj ini adalah satu kabilah yang dari Madinah, ya. Untuk belajar Al-Quran, kenapa kau belajar sama dia gitu? Kenapa kamu nggak belajar dari seorang laki-laki dari orang Quraisy? Kan ada juga yang dari Quraisy kan? Ya memang ada sih pemirsa. Tapi tahukah Anda jawaban apa yang disampaikan oleh Suhail bin Amr ketika ditanyakan terkait hal tersebut? Ditanyakan oleh seorang Dirar bin Khattab. Dirar, rungokno. Rene. Nah. Dirar, sesungguhnya apa yang kamu katakan ini adalah sisa-sisa perkara jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah terdahulu kayak gini dia. Kalau belajar nengok-nengok dia sama siapa? Nah, ta'assub dia, fanatik terhadap sukunya. Dan ini Pak, ya. Hal ini udah dihapuskan. Udah nggak ada lagi ta'assub. Udah nggak ada lagi ya. Aku harus belajar sama ini satu kabilah sama aku. Enggak. Sesungguhnya Islam datang menyamakan kita semua. Nggak ada lagi yang ceritanya dia Muhajirin. Nggak ada lagi yang namanya ini Ansor. Kalau mau belajar ya silakan sama siapa aja pun boleh. Yang penting dia punya ilmunya. Nggak ada aku harus belajar sama orang Muhajirin juga. Jangan aku belajar sama Ansor, enggak. Itu perkara orang jahiliyah yang belajar milih-milih. Harus satu kabilah sama aku. Gitu. Masya Allah. Ada rasa fanatik. Padahal dia itu kan pembesar loh dulu waktu di orang-orang Quraisy itu dia dihormati. Perkataannya diikuti. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam sudah masuk ke dalam diri Suhail bin Amr, tidak ada rasa fanatik terhadap golongannya. Enggak malu dia belajar dengan orang Ansor, dengan orang Khazraj. Padahal pemirsa, ya, Mu'adz bin Jabal ini masih muda ketika itu kan. Tapi dia nggak ragu untuk bertanya-tanya mengenai Al-Quran sama Mu'adz bin Jabal. Nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak hanya ini aja, masih banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa yang menggambarkan bahwasannya Suhail itu bukanlah orang yang fanatik, bukanlah orang yang gila hormat, bukanlah orang yang aku ini harus orang yang dimuliakan. Enggak. Padahal Nabi SAW mengatakan dia adalah orang yang mulia, tapi dia nggak gila dengan kemuliaan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suhail bin Amr itu tiada henti-hentinya mengakui keutamaan orang-orang yang mendahulinya. Ya. Keutamaan orang-orang yang duluan masuk Islam. Dia itu nggak pernah anggar aku ini orang pembesar Quraisy. Aku ini orang hebat. Jadi walaupun kalian duluan Islam pun, kalian harus hormati. Nggak ada.
Bahkan nih ya, Suhail bin Amru itu sangat ya menghormati orang-orang yang sabiqunal awal. Menghormati orang-orang yang duluan masuk Islam ketimbang dia. Ada ceritanya yang menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik berkaitan hal tersebut di mana menggambarkan Suhail ini bukanlah orang yang fanatik, bukanlah orang yang minta atau gila kehormatan, bukanlah orang ya seorang yang aku Abu Besar Quraisy sombong ya. Nah, gitu nggak ada cerita. Bahkan dia mendahulukan orang-orang yang duluan masuk Islam. Ada ceritanya yang menarik nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penasaran Anda bagaimana sikap dari seorang Suhail bin Amru terhadap sabiqunal awwalin? Insya Allah kita akan ceritakan lagi setelah jeda yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok Suhail bin Amru. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhail bin Amru tadi adalah sosok orang yang bukan sombong ya. Ini tergambar bahwasannya dahulu ketika sosok Suhail bin Amru ya, kemudian ada juga Al Haris bin Hisam dan juga Abu Sufyan berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Dan selain mereka bertiga ada juga situ Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi. Nah, Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi ini adalah sabiqunal awalun dan mereka berdua ini termasuk orang-orang dari kalangan budak ya, itu. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berkunjung ke rumah Amirul Mukminin ya, ke rumah Umar bin Khattab ketika itu diketok pintunya. Assalamualaikum gitu kan. Jadi yang ternyata yang dipersilahkan duluan oleh Umar bin Khattab adalah Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi. Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, masuk duluan. Jadi melompong. Abu Sufyan bin Harb melompong, ya. Kemudian Al Haris bin Hisam melompong. Loh, aku udah pembesar Quraisy dulu. Dan makin mantan budak pula yang disuruh duluan. Nah, kan gitu kan muncul tanya. Kemudian apa? Kata Suhail bin Amr. Jangan sembarangan kalian ngomong. Mereka itu dulu diajak dan kita pun juga diajak sama Rasulullah untuk masuk Islam kan, ketika dulu kan. Namun mereka menjawab ajakan Rasulullah. Lah kita menentang Rasulullah dulu, ya kan? Nah, coba kalian bayangi. Seandainya itu di hari kiamat nanti duluan-duluanan kita yang masuk surga, ya boleh. Mereka sama-sama kita diajak untuk masuk surga, tapi kita menolak. Mereka duluan. Artinya apa? Mereka lebih mulia daripada kita. Jadi jangan anggarkan kita nih pembesar Quraisy. Nah, makanya ya nggak salah kalau Umar bin Khattab itu yang mempersilahkan mereka duluan, karena mereka sabiqunal awalun. Ya, subhanallah, nggak gila hormat. Nih luar biasa. Ya wajar-wajar aja kalau Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi yang disuruh duluan, karena mereka lebih mulia. Dia merasa bahwasannya kedua sahabat ini lebih mulia. Sifat lawan yang luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Suhail mengibaskan bajunya dan meninggalkan tempat. Tidak tahu mereka Allah itu memandang untuk imannya, bukan fisiknya dan lain sebagainya. Nah, ada juga kisah yang sangat menarik ya, yaitu Suhail Ar-Rumi itu senantiasa mengikuti peperangan-peperangan. Kenapa? Karena
jalan satu-satunya untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah dengan berjihad. Karena kalau kita cerita kemuliaan dari keimanan itu udah kalah jauh dari para sahabat-sahabat sabiqun al-awwalun. Dia merasa seperti itu pemirsa. Sehingga jalan satu-satunya adalah untuk mendapatkan kemuliaan hal tersebut adalah dengan berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan syahid. Itu. Jadi salah satu peperangan yang spektakuler itu adalah yang diikuti oleh Suhail bin Amr itu adalah perang Yarmuk. Wah, perang Yarmuk ini luar biasa gitu. Di perang Yarmuk ini kan kita tahu bahwasanya kaum muslimin ini kalah jumlah dengan pasukan Romawi. Kalau kita cerita kembali ke sejarah itu, kaum muslimin itu ya ada yang bilang itu sekitar 24.000 atau ada yang bilang sampai 40.000 pasukan. Banyak, lebih banyak. Tapi tengok lawannya piro. Nah, tentara Romawi ini piro. Wah, banyak mantep. Banyak pokoknya. Di sini dikatakan ada yang mengatakan 120.000. Ada yang mengatakan 200.000. Ada yang mengatakan 240. Pokoknya banyak lah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kan panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ahli strategi dalam peperangan. Sehingga ya tentara yang ratusan ribu itu kocar-kacir dengan beberapa puluh ribu kaum muslimin. Gimana enggak kaum muslimin motivasinya mati. Datang perang ya bukan nyari harta. Datang perang bukan nyari kedudukan. Yang dicari adalah kematian. Kematian yang mulia itu kaum muslimin. Sementara orang-orang kafir perang itu nyari gaji mungkin. Nyari kemuliaan supaya hidup enak gitu. Jadi pas jumpa kaum muslimin yang tanpa rasa takut, rasa getar, ini gila ini manusia ini. Gua ada rasa takut-takutnya nih. Maju aja. 1 lawan 10 pun masuk. Nah, gak ada takut-takutnya. Kayak mana melawan tentara yang mau mati? Melawan tentara yang nyari mati. Oh berat. Nah itulah makanya pemirsa. Apalagi ditambah bumbu-bumbu strategi yang luar biasa dari seorang Khalid bin Walid. Itulah di perang Yarmuk. Hancur, lebur, kocar-kacir dibuat kaum muslimin tentara Romawi. Nah dan di situ juga ada seorang sahabat yang mulia tadi. Suhail bin Amr ikut serta dalam perang tersebut. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Suhail bin Amr pun ya ketika terjadi perluasan dia terus mengikuti ya. Nah, di perang tersebut nih ya pemirsa Suhail bin Amr itu mengajak seluruh keluarganya dari anak-anaknya ya, dari cucu-cucunya semua diajak ya. Dia mengatakan demi Allah aku tidak membiarkan satu kesempatan yang telah aku gunakan untuk memenuhi kaum muslimin kecuali aku menggunakan semisalnya untuk melawan orang-orang musyrikin. Jadi dahulu dia banyak mengeluarkan modal untuk memerangi kaum muslimin, makanya di hari ini, kesempatan kali ini dia akan mengeluarkan hartanya, semua jiwa raganya dan nyawanya untuk kaum muslimin untuk menembus kesalahannya di masa lalu. Nah, makanya aku tidak akan membiarkan nafkah yang dulu aku belanjakan untuk mendukung orang-orang musyrikin kecuali aku akan memberikan yang sama untuk kaum muslimin. Demi Allah, aku akan tetap berjihad di jalan Allah sehingga aku gugur sebagai syahid atau aku mati jauh dari Mekah. Kata Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr memenuhi sumpahnya, dia ikut hadir bersama kaum muslimin di perang Yarmuk dan memperlihatkan diri sebagai seorang yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, pemirsa, dia terus berperang dari satu medan perang ke medan-medan perangnya yang ada di bumi Syam, dan di akhir hayatnya ketika ada wabah Ta'un Amwas yang terkenal ya, dia akhirnya pun meninggal karena wabah ini bersama anak-anaknya dan kerabat yang bersamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita beserta para keluarga kita ya, dan dikumpulkan di surganya Firdausul A'la bersama para sahabat-sahabat Nabi dan tentunya bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mirsa, sampai di sinilah kisah dari kisah dari Suhail bin Amr.
Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan sebuah keteladanan bahwasanya manusia pernah membuat kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertobat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan keteladanan dari kisah tersebut. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.